Assalamualaikum sahabat pasti gampang. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pria kaya raya yang pergi menunaikan ibadah haji. Tetapi justru mengalami kejadian mengerikan di depan Ka'bah. Sebuah dosa yang ia anggap sepele ternyata menjadi azab besar yang hampir merenggut nyawanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis selawat di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Haji Marwan. Ia dikenal sebagai orang yang sukses, memiliki banyak bisnis, terutama perkebunan sawit yang luas. Rumahnya megah, berdiri di atas tanah yang luas, dengan taman yang selalu terawat. Setiap hari, ia membantu masyarakat, membangun masjid, sekolah, dan memberi sumbangan. Bagi orang-orang di desanya, Haji Marwan adalah sosok panutan yang sempurna. Namun, ada satu rahasia kelam yang hanya ia sendiri yang tahu. Ia menyimpan kebencian terhadap sesuatu yang dianggapnya menjijikkan dan selalu menyiksa mereka tanpa belas kasihan. Setiap kali melihat hewan tertentu, ia akan langsung marah dan mengusirnya. Tak jarang, ia memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap dan membuang hewan-hewan itu jauh dari rumahnya. Jika ada yang melanggar perintahnya, ia akan murka dan tak segan-segan memecat karyawannya. Ia selalu menganggap bahwa hewan itu najis, kotor, dan tak layak hidup di dekat manusia. Bahkan, ia pernah melakukan sesuatu yang kejam terhadap mereka di masa lalu. Namun, ia tidak pernah merasa bersalah. Ia berpikir, ini bukan dosa. Mereka hanya makhluk hina. Suatu hari, Haji Marwan menerima kabar bahwa namanya masuk dalam daftar jemaah haji tahun ini. Ia merasa sangat bahagia karena akhirnya bisa menunaikan rukun Islam kelima. Ia langsung mempersiapkan segala keperluan, termasuk membeli pakaian ihram terbaik dan membawa perbekalan mewah. Sebelum berangkat, ia mengadakan acara syukuran besar di rumahnya. Warga desa datang untuk mendoakan kepergiannya agar selamat dan mendapat haji mabrur. Semoga perjalanan saya berkah dan lancar, katanya dengan bangga. Namun, ada satu peristiwa kecil yang membuatnya sedikit gelisah sebelum berangkat. Saat malam sebelum berangkat, ia mendengar suara aneh di luar rumahnya. Suara itu seperti rintihan yang lirih, tetapi sangat menyayat hati. Ia mengintip dari jendela, tetapi tidak melihat siapapun di luar. Namun, di sudut pekarangan rumahnya, ia melihat bayangan sesuatu yang sedang bergerak perlahan. Ah, hanya ilusi. Aku pasti terlalu lelah, pikirnya sambil kembali ke kamar. Tapi saat hendak tidur, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak, tetapi ia tetap mengabaikannya. Hari keberangkatan pun tiba, dan Haji Marwan berangkat dengan penuh semangat. Ia duduk di kursi kelas bisnis, merasa bangga karena bisa menjalankan ibadah haji dengan fasilitas terbaik. Namun, perasaan aneh masih menghantuinya. Setiap kali ia mencoba tidur di pesawat, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Setibanya di Mekah, ia terkagum melihat keindahan Masjidil Haram. Luar biasa, akhirnya aku di sini, bisiknya sambil menatap Ka'bah. Namun, ia tidak menyadari bahwa sesuatu telah mengikutinya hingga ke tanah suci. Malam pertama di hotel, ia merasa badannya terasa berat dan sulit tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan hewan-hewan yang dulu pernah ia sakiti. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi rasa gelisah semakin kuat. Saat hendak mengambil air wudhu, ia melihat sesuatu di cermin. Sebuah bayangan hitam muncul di belakangnya, membuatnya terkejut. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Mungkin aku hanya terlalu lelah, gumamnya sambil menarik napas panjang. Hari berikutnya, ia mulai menjalankan rangkaian ibadah haji. Saat berada di Masjidil Haram, ia merasa semakin gelisah tanpa alasan yang jelas. Saat berdoa di depan Ka'bah,
Tiba-tiba tangannya gemetar dan tubuhnya terasa berat. Ia merasa seperti ada mata-mata yang mengawasinya dari segala arah. Saat ia melangkah untuk tawaf, tiba-tiba kakinya seperti ditarik ke bawah. Ia terhuyung, nyaris jatuh, tetapi berhasil menahan diri. Namun, ia tidak sadar bahwa ini baru permulaan. Haji Marwan mencoba menenangkan diri setelah hampir jatuh saat tawaf. Ia memandang sekeliling, melihat ribuan jemaah bergerak dalam putaran yang khusyuk. Namun, di antara kerumunan itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ada seseorang berbaju ihram, tetapi wajahnya samar dan tidak jelas. Sosok itu menatapnya tanpa berkedip, seperti mengenalnya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang seketika. "Apa yang barusan kulihat?" gumamnya dengan tubuh mulai gemetar. Ia mencoba melanjutkan tawaf, berusaha mengabaikan rasa takutnya. Namun setiap beberapa langkah, ia merasa ada yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Ia mulai berkeringat dingin, meski udara di sekitar cukup sejuk. Doa-doanya mulai terganggu, pikirannya tidak bisa fokus. Setiap kali ia mengucap takbir, telinganya menangkap suara samar-samar yang berbisik. "Mengapa kau di sini?" Suara itu terdengar lirih di telinganya. Malam itu, ia mencoba beristirahat di hotel setelah kejadian aneh saat tawaf. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, ia kembali melihat bayangan anjing-anjing yang mengelilinginya. Gigi mereka bertaring tajam, mata mereka merah membara, menggertak dengan ganas. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Saat menoleh ke jendela, ia melihat bayangan seekor anjing berdiri diam di bawah sinar lampu jalan. Mata anjing itu menatapnya tajam, seolah mengenalnya. Ia mencoba membaca doa, tetapi lidahnya terasa kaku. Tidak bisa mengucapkan satu ayat pun. Keesokan harinya, ia berangkat ke Madinah untuk berziarah ke Masjid Nabawi. Ia berharap suasana di sana bisa menghilangkan rasa takut yang mengganggunya. Setibanya di Masjid Nabawi, ia duduk di salah satu saf mencoba berdoa. Namun, setiap kali ia membuka mulut untuk berdoa, suaranya lenyap, seperti ada tangan tak terlihat yang mencekik tenggorokannya. Matanya membelalak, dadanya sesak, ia mulai panik. Ia bangkit berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada yang menahannya untuk pergi. Malam itu di hotel, Haji Marwan memutuskan untuk berwudu sebelum tidur. Saat ia menatap cermin di kamar mandi, wajahnya tampak pucat dan letih. Ia menyentuh wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia menunduk mencuci muka dan menatap cermin kembali, wajah lain muncul di belakangnya. Sosoknya gelap, matanya kosong, dan ekspresinya penuh dendam. Ia terlonjak mundur, tetapi saat menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di sana. Ia segera keluar dari kamar mandi, tetapi kakinya terasa lemas dan gemetar. Ia mencoba tidur, tetapi semakin ia memejamkan mata, semakin banyak bayangan masa lalunya muncul. Tiba-tiba ia merasa sedang berada di kebun sawitnya, kembali ke masa lalu. Di dalam mimpi, ia melihat dirinya sendiri mengusir dan menyiksa anjing-anjing yang masuk ke lahannya. Ia mendengar tangisan hewan-hewan itu, suara mereka memenuhi udara, terdengar seperti doa yang menyayat hati. Dalam mimpi itu, dua sosok berjubah putih berdiri di sampingnya. Mereka menulis sesuatu di kitab besar, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ia mencoba bertanya siapa mereka, salah satu sosok itu menoleh dan berkata, "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Ia terbangun dengan jantung berdebar kencang, dadanya sesak, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia kembali ke Masjidil Haram untuk melanjutkan ibadah. Namun, setiap kali ia melangkah, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Saat duduk berdoa, ia kembali mendengar bisikan yang semakin jelas. "Kau pikir bisa lari? Kau pikir Allah tidak melihat?" Ia terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia ingin menoleh ke belakang, tetapi badannya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya ia berdiri dan pergi meninggalkan masjid dengan langkah tergesa. Hari itu, ia kembali ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan tawafnya.
Kali ini ia benar-benar berusaha fokus dan tidak memikirkan hal-hal aneh yang mengganggunya. Namun, di putaran ketiga tawaf, bayangan yang pernah ia lihat sebelumnya kembali muncul. Kali ini, bayangan itu berjalan di antara jemaah, tetapi hanya Haji Marwan yang bisa melihatnya. Setiap langkah yang ia ambil, bayangan itu semakin mendekat. Hingga akhirnya, bayangan itu berdiri tepat di hadapannya, menatapnya dengan tajam. Ia berhenti berjalan, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba langit terasa semakin gelap. Kakinya terasa berat, dan tiba-tiba ia tidak bisa bergerak sama sekali. Haji Marwan mencoba menggerakkan kakinya, tetapi tubuhnya terasa terkunci di tempat. Ia melihat sekeliling, jemaah lain tetap berjalan, seolah tidak menyadari apa yang terjadi padanya. Jantungnya berdetak kencang, napasnya memburu, keringat mulai membasahi wajahnya. Bayangan di depannya semakin jelas. Sosok gelap dengan mata kosong menatapnya tanpa ekspresi. "Kau pikir kau bisa lari?" Suara itu terdengar langsung di kepalanya. Ia ingin berteriak, ingin meminta tolong, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, tangannya mulai bergetar sendiri, seolah ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Tanpa peringatan, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ada ribuan duri menusuk kulitnya dari dalam. Ia jatuh bersimpuh. Tangannya mencakar lantai marmer putih di sekitar Ka'bah. Matanya membelalak, mencari-cari seseorang yang bisa menolongnya, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Allah, tolong aku. Allah. Bibirnya bergetar. Akhirnya bisa mengeluarkan suara. Namun, suara itu terdengar sangat pelan. Nyaris tak terdengar di antara gema doa jemaah lain. Tiba-tiba, sosok hitam itu melangkah mendekat. Semakin dekat, sosok itu berhenti tepat di hadapan Haji Marwan, lalu berbisik dengan suara dingin. "Ingat ini." Seketika, kepalanya terasa berat, dan dunia di sekitarnya berputar dengan cepat. Ia tiba-tiba tidak lagi berada di Masjidil Haram. Ia melihat dirinya berdiri di perkebunan sawitnya, bertahun-tahun lalu. Ia menyaksikan dirinya sendiri memerintahkan orang-orang untuk memburu dan menyiksa anjing-anjing liar. Ia mendengar suara jeritan mereka, suara rintihan yang menyayat hati. Ia ingin menutup telinganya, ingin menoleh ke arah lain, tetapi tubuhnya terkunci, dipaksa menyaksikan semuanya. Setiap adegan yang ia saksikan seperti cambuk yang menyayat hatinya sendiri. Ia melihat anjing-anjing itu merintih, berusaha kabur, tetapi tak ada ampun untuk mereka. Ia mendengar suara masa lalunya sendiri, penuh kebencian dan keangkuhan. Buang mereka jauh-jauh. Jangan biarkan satu pun tersisa. Ia menyaksikan seekor anjing kecil berusaha merangkak keluar dari jebakan. Matanya memohon belas kasihan. Tapi, dirinya di masa lalu hanya tertawa dan mengabaikannya. Sekarang, ia tidak bisa lagi menghindari kebenaran. Dosa yang ia anggap sepele ternyata tidak pernah dilupakan oleh Allah. Tiba-tiba, suara jeritan anjing-anjing itu bergema semakin keras, memenuhi seluruh udara. Ia menutup telinganya, mencoba menghindari suara itu, tetapi suara itu malah semakin jelas. Tubuhnya menggigil. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. "Cukup, cukup. Aku tidak ingin melihat ini lagi." Namun, suara itu semakin menusuk, seakan menyelusup ke dalam jiwanya. Sosok hitam itu muncul kembali di depannya, dengan tatapan dingin. "Kau menyiksa mereka tanpa ampun. Sekarang, rasakan sendiri apa yang mereka rasakan." Seketika, dunia berputar kembali, dan Haji Marwan kembali berada di depan Ka'bah. Namun, tubuhnya masih tetap membeku. Rasa sakit masih menjalar di setiap sendi. Tangannya mencengkeram lantai marmer. Air matanya jatuh. Rasa bersalah menggerogoti dirinya. Ia merasa begitu kecil, begitu hina di hadapan Allah. "Aku salah. Aku berdosa. Allah, ampuni aku." Isaknya dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Tetapi, apakah Allah akan mengampuninya? Sementara itu, beberapa jemaah mulai memperhatikan Haji Marwan yang bersimpuh di lantai Ka'bah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar,
Tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi padanya. Beberapa orang mencoba menggoyang bahunya, tetapi ia tidak merespons. Mereka melihat tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Salah satu jemaah berbisik, "Dia seperti orang yang sedang dihukum." Beberapa lainnya mulai membaca doa, khawatir dengan apa yang mereka saksikan. Tetapi, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sedang terjadi pada Haji Marwan. Di tengah rasa sakit dan ketakutan, tiba-tiba Haji Marwan mendengar suara lembut tetapi penuh kekuatan. "Hambaku, aku masih memberi waktu untukmu." Suara itu tidak terdengar oleh jemaah lain, tetapi bergema langsung dalam jiwanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan, tetapi juga ada ketakutan yang lebih dalam. "Allah, masihkah ada kesempatan untukku?" gumamnya dengan suara parau. Ia merasa seperti berada di antara dua jurang, kehancuran atau kesempatan terakhir. Dan ia harus memilih. Napasnya tersengal, tubuhnya melemah, dan dunia di sekitarnya mulai memudar. Jemaah lain melihat tubuhnya tiba-tiba terkulai, jatuh ke lantai marmer Ka'bah. Beberapa orang berlari memanggil petugas, mencoba membantunya. Tetapi, di dalam pikirannya, Haji Marwan merasa seperti sedang jatuh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Ia tidak tahu apakah ini akhir dari segalanya, atau awal dari sesuatu yang baru. Gelap, sunyi, dan hanya ada dirinya dengan dosa-dosanya. Lalu, semuanya menghilang. Haji Marwan membuka matanya perlahan. Cahaya terang menyilaukan pandangannya. Ia terbaring di ruang perawatan. Tubuhnya masih lemah, tetapi jiwanya terasa berbeda. Ia mendengar suara orang-orang berbisik di sekitarnya, membicarakan kejadian aneh yang menimpanya. Seorang petugas medis menatapnya dengan wajah serius. "Anda baik-baik saja, Pak Haji?" Haji Marwan tidak langsung menjawab, tetapi matanya mulai mengalirkan air mata yang deras. Ia sadar, ia masih diberi kesempatan, dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia harus berubah, sebelum semuanya benar-benar terlambat. Haji Marwan masih terbaring di ruang perawatan. Tubuhnya terasa ringan tetapi hatinya penuh sesak. Ia menatap langit-langit kamar, mengingat kembali semua yang ia alami di depan Ka'bah. Apakah itu hanya mimpi? Apakah itu peringatan dari Allah? Ia mencoba menggerakkan tangannya dan menyadari tidak ada lagi rasa sakit yang menjeratnya. Seorang dokter masuk, tersenyum. "Anda tidak mengalami gangguan medis apapun, hanya kelelahan." Tetapi Haji Marwan tahu, ini bukan sekadar kelelahan. Ini adalah peringatan. Ini adalah kesempatan kedua. Setelah keluar dari ruang perawatan, Haji Marwan berjalan dengan tubuh masih lemah. Ia tidak langsung kembali ke hotel, melainkan menuju sebuah majelis ilmu di dekat Masjidil Haram. Ia ingin mencari jawaban atas apa yang ia alami, karena hatinya masih belum tenang. Di sana, ia bertemu dengan seorang ulama Mekah yang sudah tua tetapi penuh kewibawaan. Haji Marwan menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami dengan suara bergetar. Sang ulama menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan lembut, "Apa yang kau alami adalah peringatan langsung dari Allah, Haji. Dosa terhadap makhluk Allah tidak akan diampuni sebelum makhluk itu memaafkanmu." Kata-kata ulama itu menusuk ke dalam hati Haji Marwan seperti pisau tajam. "Apa yang harus saya lakukan, Tuan Guru?" tanyanya dengan suara parau. Sang ulama tersenyum tipis. "Kau harus menebus kesalahanmu dengan cara yang benar. Taubat bukan sekadar meminta ampun, tetapi juga mengubah diri sepenuhnya. Bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada makhluk yang telah disakiti." Haji Marwan terdiam, hatinya bergejolak, karena ia tahu ini bukan perkara mudah. Tetapi ia berjanji dalam hati, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Malam itu, Haji Marwan kembali ke Masjidil Haram. Kali ini, ia datang bukan sebagai orang yang merasa mulia, tetapi sebagai hamba yang penuh dosa. Setiap langkah tawafnya terasa berat, bukan karena fisiknya, tetapi karena rasa bersalah yang masih menekan dadanya. Di setiap putaran, ia menangis, mengingat setiap perbuatannya di masa lalu. "Allah, terimalah taubatku, ampuni aku, tuntun aku ke jalan yang benar."
Tangisnya pecah di depan Ka'bah. Kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena penyesalan yang mendalam. Ia merasa hatinya mulai terbuka. Cahaya hidayah mulai menerangi jiwanya. Ibadah haji akhirnya selesai, dan Haji Marwan bersiap kembali ke Indonesia. Kali ini, ia tidak membawa kebanggaan sebagai haji kaya raya, tetapi membawa hati yang baru. Di dalam pesawat, ia terus merenungkan apa yang harus ia lakukan setelah kembali ke rumah. Dosa masa lalu tidak bisa hilang begitu saja. Ia harus menebusnya dengan tindakan nyata. Saat pesawat mendarat di tanah air, ia menarik napas panjang. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih berat. Tetapi ia siap menghadapinya. Ia tahu, perubahan sejati tidak hanya ada dalam hati, tetapi juga dalam tindakan. Setibanya di rumah, keluarganya menyambut dengan hangat, tetapi mereka merasa ada yang berbeda. Haji Marwan terlihat lebih pendiam, lebih banyak termenung. Biasanya, ia akan bercerita dengan bangga tentang ibadah hajinya, tetapi kali ini ia lebih sering diam dan merenung. Istrinya mendekat. "Abang baik-baik saja?" Ia hanya mengangguk, lalu berkata lirih, "Aku ingin memperbaiki sesuatu." Istrinya bingung, tetapi melihat sorot mata suaminya yang penuh keseriusan, ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi dalam diri Haji Marwan. Keesokan harinya, Haji Marwan berjalan ke perkebunan sawitnya. Ia ingin melihat tempat di mana ia dulu sering melakukan dosa terhadap hewan-hewan itu. Ketika tiba di sana, ia merasa udara terasa lebih dingin, suasana lebih sunyi. Setiap sudut kebun ini mengingatkannya pada perbuatan kejamnya di masa lalu. Ia berlutut di tanah, menyentuh tanah yang dulu menjadi saksi kejahatannya. "Aku telah melakukan kesalahan. Aku harus menebusnya," bisiknya lirih. Tetapi bagaimana cara menebus sesuatu yang telah lama terjadi? Haji Marwan mulai mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mendirikan tempat perlindungan bagi hewan-hewan liar di desanya. Ia memerintahkan pekerjanya untuk tidak lagi mengusir hewan-hewan yang datang ke perkebunan. Tidak hanya itu, ia juga mulai aktif dalam kegiatan sosial dan menyumbangkan hartanya untuk amal lebih banyak dari sebelumnya. Ia tidak ingin hanya menyesali kesalahannya, ia ingin benar-benar mengubah dirinya. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih bertanya-tanya, apakah Allah telah menerima taubatnya? Ia hanya bisa terus berusaha dan berharap. Suatu malam, ia terbangun dari tidurnya. Ada sesuatu yang membuatnya terjaga. Udara di sekitarnya terasa lebih tenang, lebih damai dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seolah ada beban besar yang telah terangkat. Dalam hatinya, ia mendengar suara lembut yang tak asing lagi. "Hambaku, aku melihat usahamu. Aku melihat hatimu." Air matanya mengalir deras. Ia merasa seolah Allah telah menerima taubatnya. Ia sujud syukur, menangis dalam hening. Kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena kebahagiaan. Sejak hari itu, Haji Marwan bukan lagi orang yang sama. Ia menjadi lebih lembut, lebih penyayang, dan lebih peduli terhadap semua makhluk. Orang-orang di desanya terkejut melihat perubahan drastis dalam dirinya. Ia tidak lagi sombong, tidak lagi kasar, dan lebih sering menghabiskan waktunya dalam ibadah. Ia menyadari bahwa dosa masa lalu memang tidak bisa dihapus begitu saja, tetapi setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Ia bersyukur karena Allah masih memberinya waktu untuk memperbaiki diri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Meskipun Haji Marwan telah berubah, tidak semua orang percaya dengan taubatnya. Beberapa orang di desanya meragukan ketulusannya, menganggap ini hanya sandiwara. Dulu dia menyiksa hewan, sekarang malah sok baik, bisik seseorang di warung kopi. Haji Marwan mendengar semua cibiran itu, tetapi ia memilih diam dan tetap melanjutkan kebaikannya. Ia tahu bahwa perubahan sejati bukan untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, tetapi kepada Allah. Namun, ujian tidak berhenti di sana. Ada sesuatu yang kembali menghantuinya. Suatu malam, setelah seharian sibuk membantu pembangunan tempat perlindungan hewan, Haji Marwan tidur lebih awal. Namun, dalam tidurnya,
Ia kembali berada di perkebunan sawitnya dalam mimpi. Kali ini, ia melihat seekor anjing tua dengan luka di tubuhnya, berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Mata anjing itu menatapnya dengan tatapan yang penuh luka, penuh kesedihan. Ia ingin mendekat, tetapi kakinya terasa berat, tidak bisa bergerak. Anjing itu hanya menatap, lalu pergi menghilang di dalam kabut. Ia terbangun dengan napas tersengal, merasakan bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Pagi harinya, ia duduk lama di teras rumahnya, merenungkan mimpi yang baru saja ia alami. Apakah ini pertanda bahwa masih ada sesuatu yang belum terselesaikan? Ia merasa sudah banyak berbuat baik, tetapi mengapa hatinya masih terasa belum sepenuhnya tenang? Ia pergi ke masjid dan menemui seorang ustaz yang biasa ia dengarkan ceramahnya. Setelah menceritakan mimpi itu, sang ustaz tersenyum tipis. "Mungkin ada satu hal yang belum kau lakukan, Haji." "Apa itu?" tanyanya dengan penuh harap. "Kau harus memaafkan dirimu sendiri dan mendoakan mereka yang telah kau sakiti." Malam itu, Haji Marwan bangun lebih awal sebelum subuh. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadahnya, berdoa dengan penuh haru. "Allah, aku telah banyak berbuat salah. Aku telah menyakiti makhluk MU. Aku mohon, ampunilah aku." Air matanya jatuh ke sajadah. Ia benar-benar merasakan keikhlasan dalam taubatnya. Ia mulai mendoakan semua makhluk yang telah ia sakiti, termasuk hewan-hewan yang dulu ia perlakukan dengan buruk. Ia menyebut nama mereka dalam doanya, meskipun ia tahu mereka tidak akan pernah kembali. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ringan, seolah beban yang menghantuinya perlahan menghilang. Keesokan harinya, Haji Marwan merasa lebih tenang, lebih damai dari sebelumnya. Ia pergi ke tempat perlindungan hewan yang telah ia bangun dan melihat anjing-anjing liar yang kini dirawat dengan baik. Ia mencoba mendekat, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan. Salah satu anjing yang terluka berjalan ke arahnya. Matanya penuh ketenangan, bukan lagi ketakutan. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyentuh kepala anjing itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil. Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca, merasa Allah benar-benar telah melembutkan hatinya. Ia kini adalah manusia yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, perubahan Haji Marwan semakin nyata. Ia tidak hanya berbuat baik kepada hewan, tetapi juga kepada semua orang di sekitarnya. Ia mulai lebih sering mengunjungi masjid, membantu fakir miskin, dan menyebarkan ilmu yang ia dapatkan. Orang-orang di desanya perlahan mulai percaya bahwa ia benar-benar telah berubah. Ia tidak lagi dikenal sebagai pengusaha kaya raya, tetapi sebagai seorang hamba yang bertaubat. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu tidak akan selalu berpihak padanya. Ia harus terus memanfaatkan setiap detik yang tersisa untuk kebaikan. Suatu hari, Haji Marwan merasakan tubuhnya mulai melemah. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan, tetapi semakin hari, tubuhnya semakin sulit digerakkan. Istrinya khawatir, memintanya untuk berobat, tetapi ia hanya tersenyum. "Mungkin ini waktuku, Neng." Ia tidak takut, karena ia telah berdamai dengan masa lalunya dan yakin akan rahmat Allah. Namun, ada satu hal yang ingin ia lakukan sebelum semuanya terlambat. Ia memanggil keluarganya dan berkata, "Aku ingin kembali ke Tanah Suci untuk terakhir kalinya." Mereka terdiam, tetapi mereka tahu, ini adalah keinginan yang datang dari hati. Haji Marwan kembali ke Mekah, kali ini bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan kerendahan hati yang mendalam. Ia tidak meminta harta, tidak meminta umur panjang, hanya meminta ampunan terakhir dari Allah. Saat tiba di Masjidil Haram, ia menatap Ka'bah dengan penuh haru, mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Ia berjalan perlahan, tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya semakin kuat. Di hadapan Ka'bah, ia bersujud lama, menangis, mengakui seluruh dosanya untuk terakhir kalinya. "Allah, aku pasrah. Aku bersyukur kau masih memberiku waktu untuk bertaubat." Dan di sana, dalam sujud terakhirnya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Setelah menyelesaikan tawaf, Haji Marwan duduk di pelataran Masjidil Haram, memandang Ka'bah dengan tatapan teduh.
Ia tidak merasa takut, tidak merasa gelisah. Ia hanya merasa siap. Ia menutup matanya, berdoa dengan lirih, lalu tersenyum, dan tanpa ada yang menyadari, dalam diam, ia kembali kepada Sang Pencipta. Orang-orang di sekitarnya tidak langsung menyadari, hingga salah satu jemaah menyentuh bahunya. "Pak Haji, Pak Haji." Tetapi ia sudah pergi, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan yang paling suci. Kabar meninggalnya Haji Marwan di Tanah Suci menyebar hingga ke desanya. Orang-orang tidak lagi mengenangnya sebagai pengusaha kaya, tetapi sebagai seseorang yang menemukan hidayah di akhir hidupnya. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa harta, tetapi tempat perlindungan hewan dan amal yang ia lakukan hingga akhir hayatnya. Istrinya tersenyum dalam tangis. "Abang sudah tenang sekarang, sudah benar-benar bersih kembali ke hadapan Allah." Haji Marwan bukan lagi manusia yang sama seperti dulu. Ia adalah bukti bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, hingga akhirnya tiba saatnya kembali. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa 48. Dosa terhadap makhluk Allah tidak akan terhapus kecuali setelah mendapat maaf dari makhluk tersebut. Haji Marwan telah memahami hal ini di akhir hidupnya, dan ia memilih untuk menebus kesalahannya dengan perbuatan baik. Banyak orang lalai, mengira hanya dosa besar seperti riba dan zina yang berat di sisi Allah. Padahal, menyakiti makhluk lain, bahkan hewan, bisa menjadi dosa yang menghancurkan seorang hamba. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa membunuh burung kecil tanpa alasan yang benar, maka burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat." Hadis riwayat An-Nasai 4445. Jika burung kecil saja bisa mengadu kepada Allah, bagaimana dengan dosa terhadap makhluk lain yang lebih besar? Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menceritakan kisah seorang wanita pelacur dari Bani Israel. Wanita itu melihat seekor anjing kehausan. Lalu ia turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya, dan memberi minum anjing tersebut. Karena kebaikannya itu, Allah mengampuni seluruh dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari 3467, Muslim 2245. Satu kebaikan kecil terhadap makhluk Allah bisa menjadi jalan menuju surga, sebagaimana satu kezaliman terhadap makhluk bisa membawa seseorang ke neraka. Haji Marwan telah memahami ini di akhir hayatnya, dan ia berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki segalanya. Ia sadar bahwa surga tidak hanya diraih dengan ibadah, tetapi juga dengan akhlak dan kasih sayang kepada semua makhluk. Itulah jalan yang akhirnya membawanya kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Dalam hadis lain, Rasulullah menceritakan kisah seorang wanita yang masuk neraka karena seekor kucing. Wanita itu mengurung kucingnya tanpa memberinya makan, hingga kucing itu mati kelaparan. Hadis riwayat Bukhari 3318, Muslim 2242. Karena kezaliman itu, wanita tersebut disiksa dalam neraka. Jika seekor kucing yang ditelantarkan saja bisa membuat seseorang masuk neraka, bagaimana dengan dosa menyiksa makhluk lain tanpa sebab? Haji Marwan hampir mengalami hal serupa. Jika saja Allah tidak memberinya kesempatan kedua, ia adalah bukti bahwa masih ada harapan bagi setiap orang, selama nyawa belum mencapai tenggorokan. Namun, tidak semua orang seberuntung dia. Ada yang meninggal sebelum sempat bertaubat. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di tenggorokannya. Hadis riwayat Tirmidzi 3537. Haji Marwan bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Banyak yang mati dalam keadaan penuh dosa tanpa pernah bertaubat. Taubat yang diterima adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekadar ucapan, bukan hanya meminta ampunan, tetapi juga mengubah diri dan memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Haji Marwan telah berjuang keras untuk menebus dosanya, dan akhirnya, ia pergi dengan tenang. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menunggu hingga ajal menjemput? Kisah Haji Marwan adalah peringatan bagi kita semua.
Jangan menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Jangan meremehkan dosa kecil, karena bisa jadi itu yang menjerumuskan kita ke neraka. Jangan sombong dengan amal ibadah, karena akhlak dan kasih sayang juga bagian dari Islam. Rasulullah bersabda, orang yang penyayang akan disayangi oleh Yang Maha Penyayang. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi, 1924. Haji Marwan telah menemukan jalan yang benar di akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih menunggu azab datang sebelum benar-benar berubah? Ataukah kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini dan mulai bertaubat sekarang juga?